Bab 5. Autosugesti. Perantara untuk memengaruhi pikiran bawah sadar. Langkah ketiga, menjadi kaya. Autosugesti adalah istilah yang berlaku untuk semua sugesti dan rangsangan yang dihasilkan sendiri yang sampai ke pikiran seseorang lewat kelima indera. Dengan kata lain, autosugesti adalah sugesti diri. Autosugesti adalah media komunikasi antara bagian otak tempat pikiran sadar berlokasi dan bagian otak tempat pikiran bawah sadar berada. Lewat pikiran-pikiran mendominasi yang seseorang biarkan ada dalam pikiran sadar, entah itu positif atau negatif, prinsip-prinsip autosugesti mencapai pikiran bawah sadar dan memengaruhi pikiran-pikiran ini. Alam melengkapi kita sedemikian rupa sehingga kita memiliki kendali mutlak atas materi yang sampai ke pikiran bawah sadar kita lewat kelima indera. Bagaimanapun, bukan berarti kita selalu menerapkan kontrol ini. Pada banyak kasus kita tidak melaksanakannya, yang menjelaskan mengapa begitu banyak orang hidup dalam kemiskinan. Ingatlah perkataan saya sebelumnya tentang pikiran bawah sadar yang menyerupai tanah subur di kebun, di mana gulma akan tumbuh berlimpah jika benih tanaman yang lebih cocok tidak ditaburkan di sana. Autosugesti adalah alat pengendali yang dapat digunakan seseorang individu untuk memberi makan pikiran bawah sadarnya dengan ide-ide kreatif atau dengan mengabaikannya. Membiarkan ide-ide destruktif mencari jalan masuk ke kebun pikiran yang kaya ini. Banyak sekali penelitian dan eksperimen psikologis terkait hipnoterapi yang memvalidasi konsep dari Napoleon Hill yang mengatakan bahwa alam bawah sadar seorang menyimpan semua hal yang pernah dialaminya. Penelitian juga mendukung teori bahwa pemikiran bawah sadar bersifat tidak menghakimi atau menilai, tidak menyaring atau membuat interpretasi, melainkan semata memproses informasi secara harfiah lalu menyimpannya. Bagi para pembaca yang meragukan kebenaran bahwa pemikiran-pemikiran yang disimpan di bawah level kesadaran bisa memengaruhi tindakan dan perilaku, penjelasan berikut mungkin bisa meyakinkan Anda. Eksistensi kondisi yang dalam istilah psikologis disebut sebagai fiksasi, fobia, dan perilaku kompulsif sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Kondisi-kondisi itu muncul saat seorang anak mempelajari hal baru dengan cara yang sangat berdampak atau dramatis, sampai-sampai pengetahuan baru itu berakar kuat dalam alam bawah sadarnya. Kemudian, seiring sang anak tumbuh dewasa dan pikiran sadar belajar memahami pengetahuan itu dari sudut pandang yang lebih matang, pikiran bawah sadar tetap menyimpan pemahaman kanak-kanak terkait pengetahuan tersebut karena pengalaman belajar di masa kecil memang sangat berdampak. Hal itu melahirkan fiksasi, fobia atau perilaku kompulsif yang bisa memicu respon perilaku yang berakar pada masa kecil, yang mungkin terkesan tidak masuk akal bagi pikiran sadar orang dewasa. Ini dikarenakan respons itu bukan berakar pada alam sadar, melainkan dari kepercayaan bawah sadar yang sangat didasari emosi sehingga mengambil alih pikiran sadar dan logis orang dewasa. Teori Hill didasarkan pada prinsip-prinsip psikologis yang sama. Pikiran memang disimpan di alam bawah sadar. Semua itu tersimpan sesuai dengan caranya diinput dan semakin terpengaruh emosi saat diinput, semakin besar pula pengaruh pikiran itu pada perilaku dan sikap seseorang. Aspek bawah sadar inilah yang memungkinkan Anda memanfaatkan teknik autosugesti sebagai alat untuk memasukkan pikiran positif yang bisa membantu Anda mencapai kesuksesan yang Anda hasratkan. Lihat dan rasakan uang di tangan Anda. Anda sudah diminta. Pada langkah terakhir dari ke-6 langkah yang telah diuraikan pada bab 3 tentang hasrat, untuk membaca keras-keras 2 kali sehari pernyataan tertulis Anda tentang hasrat Anda akan uang, dengan mengikuti perintah-perintah ini, Anda mengomunikasikan objek hasrat Anda kepada pikiran bawah sadar Anda dalam semangat keyakinan mutlak. Lewat pengulangan prosedur ini, Anda secara sukarela menciptakan kebiasaan berpikir yang sangat berguna untuk mengubah hasrat menjadi uang. Bacalah kembali ke-6 langkah tersebut dengan sangat cermat sebelum langkah lebih jauh. 1. Tetapkan dalam pikiran Anda jumlah pasti uang yang Anda inginkan. Tidak cukup dengan mengatakan saya ingin uang yang banyak. Pastikan jumlahnya.
2. Tetapkan apa yang Anda bersedia berikan sebagai ganti uang yang Anda inginkan. Tidak ada sesuatu yang gratis. 3. Tetapkan tanggal pasti saat Anda ingin memiliki uang yang Anda inginkan tersebut. 4. Buat sebuah rencana pasti untuk meraih hasrat Anda dan mulai segera, siap atau tidak, untuk mewujudkan rencana tersebut ke dalam tindakan. 5. Sekarang tulis semuanya. Buat sebuah pernyataan yang jelas dan ringkas tentang jumlah uang yang Anda ingin peroleh. Tetapkan batasan waktu untuk mendapatkannya, sebutkan apa yang akan Anda berikan sebagai ganti uang tersebut, dan uraikan dengan jelas rencana Anda untuk mengumpulkan uang tersebut. 6. Baca pernyataan tertulis Anda keras-keras 2 kali sehari, sekali sebelum beristirahat di malam hari, dan sekali ketika bangun pagi. Selama Anda membacanya, lihat dan rasakan, dan yakinkan bahwa Anda sudah memiliki uang tersebut. Ingatlah, saat membaca keras-keras pernyataan hasrat Anda yang Anda gunakan untuk mengembangkan kesadaran terhadap uang, bahwa membaca kata-kata tersebut tidak akan berbuah apapun kecuali Anda mencampurkan emosi atau perasaan ke dalamnya. Fakta ini sedemikian penting sehingga akan terus diulang hampir pada setiap bab. Kurangnya pemahaman akan hal ini adalah alasan kebanyakan orang yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip autosugesti tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Kata-kata yang kosong tanpa emosi tidak akan memengaruhi pikiran bawah sadar. Anda tidak akan mendapatkan hasil yang layak sampai Anda belajar menjangkau pikiran bawah sadar Anda dengan ide-ide atau kata-kata lisan yang sudah tercampur sempurna dengan keyakinan. Jangan takut jika Anda tidak dapat mengendalikan dan mengarahkan emosi Anda saat pertama kali mencoba melakukannya. Camkan bahwa tak ada yang dihasilkan kekosongan. Anda tidak boleh curang meskipun ingin. Harga kemampuan memengaruhi pikiran bawah sadar Anda adalah kegigihan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diuraikan di sini. Anda tidak dapat menawar harga untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Anda dan hanya Anda sendiri wajib memutuskan apakah ganjaran yang sedang Anda kejar, kesadaran terhadap uang, sepadan dengan harga yang harus Anda bayar. Kemampuan Anda menggunakan prinsip autosugesti ini akan sangat tergantung pada kemampuan Anda berkonsentrasi pada sebuah hasrat tertentu sampai hasrat tersebut menjadi obsesi yang membara. Cara memperkuat konsentrasi. Ketika Anda mulai melaksanakan perintah-perintah terkait ke-6 langkah yang diuraikan pada bab kedua, penting bagi Anda untuk menggunakan prinsip konsentrasi. Berikut beberapa saran untuk menggunakan konsentrasi secara efektif. Saat Anda mulai melaksanakan langkah pertama dari ke-6 langkah yang ada, yang memerintahkan Anda untuk menetapkan dalam pikiran Anda jumlah pasti uang yang Anda inginkan, tahan pikiran Anda pada jumlah tersebut dengan berkonsentrasi, atau memusatkan perhatian dengan mata terpejam sampai Anda bisa benar-benar melihat wujud fisik uang tersebut. Lakukan ini minimal sekali sehari. Sambil menjalankan latihan-latihan ini, ikuti perintah-perintah yang diberikan pada bab 4 tentang keyakinan, dan lihat diri Anda benar-benar memiliki uang tersebut. Berikut salah satu fakta terpenting. Pikiran bawah sadar menerima perintah apapun yang diberikan kepadanya dalam semangat keyakinan, dan bertindak atas perintah-perintah tersebut. Bagaimanapun, perintah-perintah itu harus diberikan berulang, mengulangi afirmasi positif sebelum bisa diinterpretasikan oleh alam bawah sadar. Oleh karena itu, ada baiknya Anda memikirkan kemungkinan memainkan trik yang halal terhadap pikiran bawah sadar Anda dengan membuatnya percaya, karena Anda percaya bahwa Anda harus mendapatkan uang sejumlah yang Anda visualisasikan. Buat pikiran bawah sadar Anda percaya bahwa uang ini sudah menunggu klaim dari Anda, bahwa pikiran bawah sadar harus memberi Anda rencana-rencana praktis untuk menggapai uang milik Anda. Serahkan ide yang disugestikan ini kepada imajinasi Anda dan lihat apa yang imajinasi Anda dapat atau akan lakukan untuk menghasilkan rencana-rencana praktis guna mengakumulasi uang lewat transmutasi hasrat Anda. Jangan menunggu rencana baku yang akan Anda gunakan untuk menukar jasa atau barang dengan uang yang Anda visualisasikan. Segera mulai lihat diri Anda memegang uang tersebut sambil menuntut dan berharap pikiran bawah sadar Anda menyerahkan rencana-rencana yang Anda perlukan.
Selalu siap untuk rencana-rencana tersebut, dan ketika rencana-rencana tersebut muncul, langsung wujudkan. Ketika muncul, rencana tersebut mungkin akan berkelebat dalam kepala Anda lewat indera keenam, dalam bentuk inspirasi atau intuisi dari kecerdasan tak terbatas. Perlakuan dengan penuh hormat dan segera bertindak atas inspirasi tersebut begitu Anda menerimanya. Pada langkah keempat dari keenam langkah, Anda diperintahkan untuk membuat sebuah rencana pasti untuk mewujudkan hasrat Anda dan segera melaksanakan rencana tersebut dalam tindakan. Anda harus mengikuti perintah ini dengan cara yang diuraikan sebelumnya. Jangan mempercayai logika Anda ketika membuat rencana. Kemampuan Anda berlogika mungkin lamban, dan jika mengandalkannya, Anda mungkin akan kecewa. Saat memvisualisasikan uang yang ingin Anda kumpulkan, lihat diri Anda memberikan jasa atau barang yang ingin Anda berikan sebagai ganti untuk uang ini. Ini penting. Prinsip yang mendasari autosugesti sangat terkait dengan hipnosis diri, dan kedua teknik tersebut berperan penting dalam pengembangan psikoterapi modern. Ketiga konsep tersebut, autosugesti, hipnosis, dan psikoterapi, awalnya diragukan publik. Tapi sayangnya, autosugesti dan hipnosis mengalami hambatan tambahan yang memperlambat penerimaan keduanya. Hipnosis adalah bagian penting dari pendekatan terapi yang digunakan tokoh-tokoh besar dalam perkembangan psikiatri, termasuk Sigmund Freud, Carl Jung, dan William James. Konsep itu mulai kurang populer digunakan sebagai metode terapi saat para pesulap mulai menggunakannya. Orang sulit menanggapinya dengan serius karena metode itu marak dipakai di teater dan klub malam untuk membuat hadirin melakukan hal konyol demi hiburan. Autosugesti juga menghadapi tantangan serupa. Psikiater asal Prancis, Emile Coué, adalah pendukung autosugesti gelombang pertama yang paling terkenal. Sebagai pengikut Sigmund Freud, Coué mengoperasikan klinik dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatis, orang-orang yang yakin bahwa diri mereka sakit dan bahkan menunjukkan gejala sakit secara fisik, padahal sebenarnya tidak mengidap penyakit apapun. Coué menangani pasien-pasiennya dengan teknik autosugesti yang melibatkan proses mengulang pernyataan yang disebutnya sebagai afirmasi positif. Coué menyusun kalimat umum yang tidak spesifik yang akan memberi instruksi positif pada alam bawah sadar. Tapi kalimat itu merupakan kalimat terbuka sehingga tidak memaksa pikiran bawah sadar menurutinya. Kalimat afirmasi positif itu adalah setiap hari saya menjadi lebih baik dalam semua cara, dan ia menginstruksikan pasiennya untuk mengulangi kalimat tersebut beberapa kali setiap hari. Kondisi pasiennya meningkat dengan sangat drastis dan cepat sehingga metodenya ramai diperbincangkan di kalangan medis dan sains, serta memicu pergerakan di Eropa. Kabar tentang kesuksesan Coué tersebar sampai ke Amerika, dan ia mulai diminta membawakan seminar di berbagai tempat. Di salah satu seminarnya, seorang reporter surat kabar yang sinis mengolok-olok teknik itu dengan menyebutnya sama dengan teknik dengan kekuatan omong kosong, aku sembuh. Gurauan mengejek itu terus didengar Coué dimanapun ia mengadakan seminar, dan liputan media sangatlah negatif sampai-sampai ia membatalkan tur seminarnya dan kembali berpraktek di Eropa. Para ilmuwan dan terapis yang serius tetap menerapkan teknik autosugesti, tapi sama seperti saat hipnosis mulai diragukan akibat populer digunakan pesulap, metode afirmasi positif Coué pun mulai ditinggalkan publik. Baru setelah pikiran warga semakin terbuka pada akhir abad ke-20, teknik hipnosis dan autosugesti kembali diterima. Sekarang, jika Anda mencari di internet, ada lebih dari 40.000 situs web yang membahas afirmasi positif dan banyak buku laris yang mengangkat topik itu. Hampir semua surat kabar, majalah, dan program televisi secara rutin mengangkat topik penting peran pikiran dalam perkembangan dan pencapaian pribadi. Teknik-teknik yang didasari autosugesti telah memenuhi banyak buku audio, dan program video, dan setiap minggu ada ribuan orang yang menghadiri seminar, kuliah, dan retret untuk mendengarkan motivator atau pemimpin spiritual serta untuk mempelajari teknik meraih kesuksesan. Hampir semuanya didasari oleh prinsip yang disampaikan Napoleon Hill dalam buku ini.
Ketika Hill menginstruksikan pembaca untuk memejamkan mata dan memfokuskan pikiran pada jumlah uang sampai Anda bisa benar-benar melihat wujud fisik uang itu, ia sebenarnya mendeskripsikan teknik autosugesti yang marak diajarkan oleh para pakar motivasi kontemporer. Sekarang, teknik itu disebut visualisasi kreatif dan sangat umum digunakan oleh banyak pelatih atlet olimpiade dan tim olahraga profesional. Teknik itu juga digunakan NASA dalam melatih para astronot, juga oleh pelaku dunia medis yang memanfaatkannya dalam banyak cara, termasuk untuk mengajari pasien agar bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Agar bisa menggunakan teknik visualisasi secara efektif, kita tak bisa sekedar menghayalkan sesuatu atau sasaran tertentu yang ingin kita raih. Visualisasi adalah teknik spesifik yang melibatkan imajinasi, kreativitas, citra secara jelas, dan afirmasi. Semuanya berfokus menciptakan sesuatu yang memang Anda harapkan untuk terwujud nyata. Napoleon Hill mengidentifikasi praktek visualisasi dan menulis tentangnya pada 1928 dalam buku terlaris pertamanya, Law of Success. Sejak itu, banyak psikolog, pakar medis, motivator, dan penulis lain yang mengembangkan sistem berdasarkan prinsip tersebut. Dr. Maxwell Maltz, dokter bedah plastik ternama, menemukan bahwa seringkali penting agar pasien-pasiennya mengubah persepsi internal mereka agar penampilan luar mereka bisa berubah. Buku laris Dr. Maltz yang terkenal, Psycho-Cybernetics, berangkat dari pandangan bahwa visualisasi adalah cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperkuat berbagai kemampuan diri. Metode Silva, variasi lain dari visualisasi, telah diajarkan ke jutaan orang oleh pelatih teknik Silva yang bersertifikasi yang mengadakan seminar ke berbagai tempat. Buku laris Joe Silva, The Silva Mind Control Method, juga telah terjual jutaan eksemplar. Tahun 1978, 50 tahun setelah Napoleon Hill menulis tentang visualisasi di Law of Success, Sakti Gawain menerbitkan buku laris fenomenalnya, Creative Visualization, dan Adelaide Bray menerbitkan Visualization Directing the Movies of Your Mind. Sekitar saat yang sama, Dr. O. Carl Simonton, seorang ahli onkologi, menyimpulkan bahwa pasien kanker yang menggunakan teknik visualisasi bersamaan dengan kemoterapi akan mengalami peningkatan kondisi yang lebih tinggi ketimbang pasien yang tidak. Buku teralisnya, Getting Well Again, berdampak besar dan diikuti oleh buku-buku sejenis dari pakar medis lain seperti Love, Medicine, and Miracles oleh Dr. Bernie Siegel dan Super Immunity oleh Dr. Paul Persall. Buku laris lainnya karangan Dr. John Sarno, Dr. Deepak Chopra, dan Dr. Andrew Weil telah memperkuat pendapat bahwa teknik yang dulu sempat dianggap sebagai pengobatan alternatif ini sekarang telah menjadi bagian dari praktik medis umum. Stimulasi pikiran bawah sadar Anda. Perintah-perintah yang diberikan terkait ke-6 langkah yang perlu diterapkan untuk mewujudkan hasrat akan uang sekarang akan diringkas dan digabungkan dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan pada bab ini sebagai berikut. 1. Cari tempat yang tenang di mana Anda tidak akan terganggu atau terinterupsi. Pejamkan mata Anda dan ulangi keras-keras sampai Anda dapat mendengar suara Anda sendiri. Pernyataan tertulis tentang jumlah uang yang ingin Anda kumpulkan, jangka waktu pengumpulannya, dan gambaran jasa atau barang yang ingin Anda berikan sebagai ganti uang tersebut. Saat Anda melaksanakan perintah-perintah ini, lihatlah diri Anda sudah memiliki uang tersebut. Sebagai contoh, anggaplah Anda berniat mengumpulkan $50.000 pada tanggal 1 Januari, 5 tahun dari sekarang, dan bahwa Anda ingin memberikan jasa pribadi Anda sebagai wiraniaga untuk ganti uang tersebut. Pernyataan tertulis tujuan Anda haruslah seperti ini. Pada tanggal 1 Januari 20, saya akan memiliki $50.000 yang saya peroleh dalam berbagai jumlah dari waktu ke waktu selama periode tersebut. Sebagai ganti uang tersebut, saya akan memberikan layanan paling efisien semampu saya. Saya akan memberikan jumlah terbanyak dan kualitas layanan terbaik sebagai wiraniaga dari sebutkan jasa atau produk yang ingin Anda jual. Saya yakin saya akan memiliki uang tersebut. Keyakinan saya begitu kuat sehingga sekarang saya melihat uang tersebut di depan mata saya. Saya bisa menyentuhnya dengan tangan saya. Uang itu menunggu berpindah kepada saya dan dalam proporsi yang sama dengan jasa yang akan saya berikan sebagai gantinya.
Saya sedang menunggu sebuah rencana untuk mengumpulkan uang ini, dan saya akan mengikuti rencana tersebut ketika saya menerimanya. 2. Ulangi ritual ini pada malam dan pagi hari sampai Anda dapat melihat dalam imajinasi Anda uang yang Anda ingin kumpulkan. 3. Taruh salinan pernyataan tertulis Anda dapat melihatnya setiap malam dan pagi dan baca sebelum tidur serta saat bangun sampai benar-benar tertanam di kepala Anda. Berikut saran lain yang diadaptasi dari tulisan Hill dalam buku Law of Success dan juga Napoleon Hill's Key to Success. Kelilingi diri Anda dengan buku, foto, moto, dan alat-alat pendukung lainnya. Pilih benda-benda yang menyimbolkan dan mendorong pencapaian dan sikap mandiri. Terus perbanyak koleksi Anda dan pindahkan benda-benda ke tempat baru di mana Anda bisa melihatnya dari sudut pandang baru dan bisa diasosiasikan dengan benda-benda lainnya. Saya punya teman yang merupakan agen real estate yang menyimpan sertifikat $1 Million Club di mejanya untuk mengingatkan diri tentang apa yang mampu ia capai. Suatu hari ia ingin membersihkannya lalu menurunkannya dan menaruhnya di atas surat kabar. Ketika mengambilnya lagi, ia melihat bahwa artikel di surat kabar itu adalah tentang pelatih rugby yang baru dipekerjakan di universitas. Tebak siapa yang akhirnya membeli rumah yang sulit ia jual? Ingatlah saat Anda melaksanakan perintah-perintah ini bahwa Anda sedang menerapkan prinsip-prinsip autosugesti dengan tujuan memberi perintah pada pikiran bawah sadar Anda. Camkan juga bahwa pikiran bawah sadar Anda hanya akan bertindak atas perintah-perintah yang diberi emosi dan diberikan kepadanya dengan perasaan. Keyakinan adalah perasaan yang paling kuat dan produktif. Pada awalnya mungkin perintah-perintah tersebut terdengar abstrak. Jangan merasa terganggu dengan hal ini. Ikuti saja perintah tersebut. Terlepas dari seberapa abstrak dan tidak praktisnya hal itu, akan datang waktunya jika Anda melakukan semua yang diperintahkan dalam semangat dan juga tindakan ketika sebuah semesta kekuasaan yang benar-benar baru terbentang untuk Anda. Skeptisisme terhadap semua ide baru adalah sifat manusia. Akan tetapi, jika Anda mengikuti perintah-perintah yang digariskan, skeptisisme Anda akan segera berganti dengan kepercayaan, dan ini pada gilirannya akan mengkristal menjadi keyakinan penuh. Para filsuf membuat pernyataan bahwa orang memegang kuasa atas takdir mereka di dunia, tetapi kebanyakan filsuf tadi tidak menjelaskan mengapa orang mempunyai kekuasaan tersebut. Alasan orang dapat mengambil kendali atas diri dan lingkungan mereka adalah kemampuan mereka memengaruhi pikiran bawah sadar mereka. Usaha untuk mentransmutasikan hasrat menjadi uang melibatkan penggunaan autosugesti. Itu adalah media untuk membantu orang menjangkau dan memengaruhi pikiran bawah sadar. Prinsip-prinsip lainnya tak lebih dari sekedar alat untuk menerapkan prinsip-prinsip autosugesti tersebut. Camkan hal ini, dan Anda akan setiap saat menyadari bagian penting yang dimainkan prinsip autosugesti ini dalam usaha Anda mengumpulkan uang lewat metode yang diuraikan dalam buku ini. Setelah Anda selesai membaca buku ini, kembalilah ke bab ini dan ikuti dalam semangat dan tindakan perintah berikut. Baca keseluruhan bab ini keras-keras setiap malam sampai Anda benar-benar yakin bahwa prinsip autosugesti memang efektif, bahwa hal itu akan memberi Anda semua pernyataannya. Selama membaca, garis bawahi dengan pensil setiap kalimat yang menimbulkan kesan bagi Anda. Ikuti perintah tersebut sampai sekecil-kecilnya, maka perintah tersebut akan membuka jalan ke pemahaman dan penguasaan yang lengkap atas prinsip-prinsip kesuksesan.